Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang biasanya dilakukan oleh setiap umat muslim pada hari raya Idul Adha, yaitu yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Kurban memiliki arti kata yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban itu ada dua. Yang pertama itu wajib dan yang kedua itu ada sunnah. Hukum kurban menjadi wajib bagi seseorang yang mampu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "Saya diperintah untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada 4 syarat sah diterimanya hewan kurban. Yang pertama itu jenis hewan kurban itu harus terdiri dari bisa yang pertama itu unta, yang kedua itu sapi, yang ketiga kambing, dan yang terakhir itu ada domba. Nah, selanjutnya yang kedua itu usia hewan kurban sudah sampai usia yang cukup. Usia yang cukup untuk unta itu minimal umur 5 tahun, sedangkan sapi dan kerbau itu minimal 2 tahun. Untuk domba itu minimal 6 bulan dan untuk kambing itu minimal 1 tahun. Yang ketiga itu bebas tanpa cacat. Hewan kurban harus sehat, tidak memiliki kecacatan seperti mata yang buta, buntut yang terputus, dan memiliki badan yang kurus sehingga terlihat tulangnya. Nah, yang terakhir itu hewan tersebut bukan milik orang lain. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, niat kurban karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu menggunakan alat pemotong yang tajam. Selanjutnya yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat. Nah, yang keempat itu disembelih lehernya dengan memotong saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darah. Daging kurban dibagi menjadi untuk 3 bagian. Yang pertama itu dibagikan sepertiganya untuk orang miskin, yang kedua itu sepertiganya untuk tetangga atau kerabat, dan sepertiganya untuk orang yang berkurban. Dari ketiga golongan yang telah disampaikan, yang paling utama untuk diberikan daging hewan kurban yaitu orang fakir miskin, karena mereka lebih membutuhkan daging tersebut. Selanjutnya yaitu hikmah kurban, dapat menjadi sarana pendidikan untuk kita semua agar tidak lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan kurban, umat Islam dapat memahami nilai pentingnya berbagi dan menolong orang lain, serta memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik dan bersedekah. Kurban ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu. Dengan melakukan kurban, umat Islam dapat membagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin, sehingga mereka dapat menikmati keberkahan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga berpikir tentang kepentingan orang lain dan berupaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Cukup sekian dari pembahasan materi kurban pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan kata dan penjelasan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka hubungi kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.